Shalom saudara-saudari terkasih semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehingga pada saat ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat ini saya bisa berbagi kepada saudara-saudari semuanya yang ada di sini. Perkenalkan, saya Karina. Saya berasal dari Banjarmasin. Saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tema kita pada hari ini, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-43 sampai dengan ke-48. Di sini Lukas yang pasal ke-8 ayat 43 sampai dengan 48. Saya bacakan buat saudara-saudari semuanya yang ada di sini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Sudah jelas dikatakan di sini bahwa seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dari ayat ini dikatakan bahwa perempuan ini sudah pergi ke tabib-tabib, ke orang pintar, bahkan ke dokter-dokter pada zamannya. Dia sudah pergi ke sana untuk menyembuhkan sakitnya ini, tetapi tidak ada hasil yang dia dapatkan. Kita lanjut ke ayat yang ke-44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Perempuan ini dengan takut mendekati Yesus, lalu menjamah jubahnya. Seketika itu juga dia sembuh. Hanya dengan iman saja perempuan ini bisa sembuh oleh sakit pendarahan yang sudah dia derita selama 12 tahun. Hanya dengan iman saja dia berkata di dalam hatinya bahwa ketika ia menjamah jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Dan ini benar-benar terjadi. Perempuan ini ketika dia menjamah jubah Yesus, lalu dia sembuh, pendarahan yang dia derita selama 12 tahun berhenti total. Kita lanjut ke ayat yang 45. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Kita lanjut ke ayat yang ke-46. Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Di sini bisa kita bayangkan waktu Yesus lewat, banyak karena berita-berita tentang Yesus pada saat itu ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi pada saat Yesus datang ke kota itu, banyak orang berkerumun untuk bertemu dengan Yesus. Terkadang kita sebagai manusia kita mencari Yesus di saat kita sedang terpuruk, atau di saat kita sedang susah, atau kita sedang sakit, atau kita sedang punya hutang, kita sedang beban hidup yang kita jalani sehari-hari ini terasa berat untuk kita lewati, baru kita mencari Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita harus mencari Yesus atau mengenal Yesus lebih dekat lagi,
siapakah pribadi ini. Kita lanjut ke ayat yang ke-47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebab ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Di ayat ke-47 ini, perempuan ini dengan gemetar mengakui bahwa dia yang menjamah jubah Yesus. Kalau mau kita pikirkan secara logika, Yesus pasti mengetahui siapa yang menjamah jubahnya, karena dia adalah anak Allah. Tetapi Yesus hanya mau agar perempuan yang menjamah jubahnya ini untuk bersaksi di depan orang banyak atas kesembuhan yang telah ia terima dengan menjamah jubah Yesus. Kalau saya berada di posisi perempuan ini, saya pasti takut, saya gemetar, atau mungkin saya tidak akan mengakui bahwa saya yang menjamahnya. Tetapi atas keberanian perempuan ini di depan banyak orang, dia tersungkur di depannya dan dia mengakui bahwa dia yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Di ayat ke-48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah, di ayat yang ke-48 ini, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Di sini Tuhan Yesus sudah mengetahui iman dari perempuan ini. Karena perempuan ini beriman, hanya dengan menjamah jubah Yesus saja, dia akan sembuh dari sakit pendarahan yang sudah dia derita selama 12 tahun. Kita sebagai manusia di zaman sekarang ini, kadang kita malu untuk mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Bahkan kadang-kadang kita lari dari kenyataan yang ada. Cerita di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai 48 ini sama persis, sama juga dengan yang ada di dalam Imamat ayat 15 sampai ke 19. Saya akan bacakan untuk saudara Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara. Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Di dalam Imamat yang ke-15 ayat yang ke-19 ini dikatakan bahwa perempuan yang mengeluarkan lelehan dari auratnya itu selama 7 hari itu, selama 7 hari, apabila lebih dari 7 hari, maka ia akan dianggap najis oleh orang-orang sekitarnya.
Bagaimana dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini? Dia sudah menderita sakitnya selama 12 tahun dan dia dianggap najis oleh orang-orang sekitarnya itu selama 12 tahun. Di dalam Imamat yang ke-15 ayat di dalam Imamat pasal yang ke-15 ayat ke-19 ini bisa dikatakan sama seperti keadaan kita di zaman pandemi corona ini. Kita di zaman pandemi ini, apabila kita terkena virus COVID-19 dan kita dinyatakan positif, orang pasti akan takut untuk bertemu dengan kita. Karena virus ini sangat menular. Virus ini sangat menular. Terkadang kita sebagai suami istri pun, apabila salah satu di antara kita ada yang positif, maka kita tidak bisa bertemu dengan pasangan kita atau bahkan anak-anak kita, karena kita harus menjaga diri dari orang lain agar tidak menyebarkan virus ini kepada orang lain. Kita harus mengisolasi diri selama kurang lebih 7 hari atau bahkan sampai 14 hari untuk tidak bertemu dengan siapapun. Kita tidak boleh keluar rumah, bahkan kita hanya bisa berdiam diri di dalam rumah saja. Kesimpulan yang saya dapat dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai iman. Karena hanya dengan iman saja dapat menyelesaikan segala masalah atau perkara yang sedang kita alami atau yang bahkan sedang kita hadapi sekarang ini. Tuhan itu tidak melihat kita dari casingnya saja, tapi Tuhan melihat hati kita dan Dia menjamah kita hanya dengan hanya supaya kita dapat lebih dekat lagi dengan Dia. Tidak perlu kita sebagai anak Tuhan harus kadang orang yang rajin ke gereja pun atau rajin beribadah pun belum tentu dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi apabila kita beriman kepada Tuhan, kita bisa disembuhkan dari segala sakit penyakit yang kita derita. Bahkan kita bisa disembuhkan dari masalah yang sedang kita hadapi atau segala kesulitan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beriman kepada Tuhan. Hanya ini kiranya dari saya. Terima kasih. Saya akan bawa kita di dalam doa tutup. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, Engkau melihat dimanapun mereka berada. Engkau pasti menolong mereka, membukakan jalan untuk mereka, dan oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu, Engkau akan menyembuhkan mereka. Sekalipun anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan, Engkau melihat mereka Tuhan dan sanggup memulihkan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Dalam nama Yesus,